Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ivana Natali Krisnadi, NIM 229114139. Hari ini aku mau ngebahas nih tentang regulasi diri pada remaja. Sebelumnya teman-teman mungkin agak asing ya dengan apa itu regulasi diri. Regulasi diri adalah suatu kemampuan kita untuk mengelola, mengembangkan maupun mengontrol kemampuan potensi kita agar kita dapat perform secara maksimal gitu. Dan tujuannya untuk apa sih? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengembangan diri kita sendiri. Dan untuk usia remaja mungkin regulasi diri itu memang susah ya. Tapi dengan berada di lingkungan yang tepat dan juga support dari lingkungan sekitar itu bisa mendukung kita untuk makin mengembangkan diri kita dan terbentuklah regulasi diri itu. Ini ada beberapa tahapan dalam proses regulasi diri. Yang pertama, informasi yang diterima. Misal saat kita ujian, informasi yang diterima apa sih? Oh, hari ini kita mau ujian nih. Terus tahapan yang kedua, evaluasi diri. Evaluasi diri itu dengan kita bisa dengan kita menerima informasi untuk ujian, kita bisa langsung belajar gitu kan, belajar agar kita dapat nilai yang maksimal, terus kita dapat perform juga dalam ujian itu. Terus dorongan untuk berubah yang dipicu oleh suatu persepsi yang tidak sesuai. Misal kadang kan teman-teman ada dorongan-dorongan untuk nyontek kan. Nah itu kan sebenarnya nggak baik teman-teman. Kalian mencoba untuk mengasosiasikan itu dengan tidak mencontek. Ya dengan cara apa? Dengan belajar itu tadi. Semakin kalian belajar, semakin kalian paham materi, kalian akan semakin pede dong untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terus selanjutnya ada mencari cara untuk mengurangi ketidaksesuaian. Terus selanjutnya ada merencanakan perubahan. Merencanakan perubahan ini bisa kayak kalian evaluasi diri kalian sendiri. Misal kalian ngerjain kuis yang ada, mungkin kan pasti sekolah punya bank soal. Kalian bisa minta kok bank soal itu untuk coba-coba latihan. Terus selanjutnya ada merubah perilaku. Dari yang misalnya kalian malas-malasan belajar, kalian dengan setelah melalui itu semua, kalian berubah menjadi rajin belajar dan kalian jadi semakin semangat gitu selama ujian, nggak takut-takut lagi. Terus yang terakhir ada evaluasi kemajuan dari suatu tujuan. Ya, setelah itu semua kan kalian akan terima raport kan. Kalian bisa lihat nilai kalian berapa. Kalau misalnya masih kurang dari KKM, kalian artinya harus ditingkatkan lagi. Tuh. Terus selanjutnya, ini ada beberapa, faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini bisa terdiri dari observasi diri kita terhadap diri kita sendiri, terus penilaian diri kita sendiri, dan reaksi diri kita terhadap situasi yang ada. Terus selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu uh, akan memberi standar evaluasi tingkah laku kepada kita melalui interaksi antara faktor lingkungan dengan pengaruh pribadi. Selain itu, faktor eksternal akan menyediakan cara untuk mendapatkan penguatan atau reinforcement. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman untuk regulasi diri kalian. Jadi baik-baik pilih lingkungan yang tepat, apalagi lingkungan pertemanan. Selanjutnya, ada regulasi diri dalam kehidupan. Aku bakal paparin beberapa contoh penggunaan regulasi diri dalam kehidupan kita. Yang pertama ada pengendalian emosi. Kalau ketika ada orang yang merasa marah atau frustasi, mereka itu dapat mengatasi emosi tersebut tanpa ada rasa yang ingin meledak-meledak gitu. Dan nggak langsung melampiaskan ke orang lain. Mereka ibaratnya mereka memikirkan dalam diri dia sendiri, kalau aku meledak untuk orang lain, gimana dong? Jadi dia bisa mengontrol emosinya dengan baik. Terus yang kedua, dia pun bisa jadi manajemen stres. Orang yang bisa manajemen stresnya dengan baik itu udah, aku yakin itu bisa, dia enak banget kalau misalnya dia lagi capek atau apa kan. Kalau orang capek itu biasa kadang stres ya. Biasanya kalau pas ujian nih, dalam waktu belajar tuh kan kalian tentu harus ada waktu istirahatnya dong, kalau nggak akan stres. Selama masa istirahat itu, gimana cara orang itu
mengatur stresnya mungkin dengan baca buku atau main atau makan, mungkin itu salah satu bentuk dari regulasi diri. Terus selanjutnya ada manajemen waktu. Seseorang yang punya manajemen waktu yang baik itu dapat mengatur porsi dalam pekerjaannya. Misal kalau pekerjaan ini deadline-nya masih 2 minggu lagi, tapi yang satu ini deadline-nya besok, dia pasti akan mengerjakan yang deadline-nya besok. Walaupun itu memang bukan yang berat banget, tapi bagaimanapun manajemen waktu dia, kalau manajemen waktunya dia bagus, dia berarti bisa meregulasi diri dia sendiri. Terus selanjutnya ada pengambilan keputusan yang bijak. Misalnya kayak orang dihadapkan dengan dua pilihan, itu pilihan yang sulit, dan dia bisa mempertimbangkan efek dari dua pilihan ini. Itu bisa, dan dengan dia memilih ini, dia yakin kalau pilihannya itu tepat. Itu juga salah satu contoh regulasi diri yang ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada kemampuan untuk menunda kepuasan. Misal teman-teman, misal ujian KKM-nya 75, kalian mungkin ada yang tipe 75 aja nggak apa-apa deh, yang penting nggak remedial. Itu sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Lebih baik kalau setelah dapat nilai aku tuh 75, berarti di semester berikutnya atau di tes berikutnya kalian evaluasi itu dan coba biar misal naik jadi 80 masih oke, terus besoknya lagi naik jadi 85. Itu tandanya orang yang nggak cepet puas sama hasil yang dia dapat. Terus selanjutnya kendali diri dalam hubungan sosial. Misal kalau ada konflik eksternal gitu, dia bisa komunikasinya dengan tenang gitu, nggak gampang marah. Terus kalau orang lain berpendapat, dia juga mendengarkan. Terus kalau misalnya emang harus ada solusi sih, kalau misalnya ada masalah itu dia bisa memberikan solusinya. Terus selanjutnya ada kesadaran diri. Seseorang yang memiliki kesadaran diri yang baik bisa memahami kekuatan atau kelemahan diri dia sendiri. Jadi kalau dia tahu limit dia sendiri lah. Misal ada pekerjaan yang berat, dia aduh kayaknya aku nggak bisa. Terus ada orang minta bantuan lagi, aduh sorry kalau ini bukan kemampuan aku, jadi bisa diserahkan ke yang lain. Kalau misalnya ada tugas dari sekolah atau dari uh, lingkungan pendidikan teman-teman itu susah, kalian biasanya minta tolong kan, bisa minta tolong guru les atau orang tua atau bahkan teman-teman. Itu juga salah satu bentuk kesadaran diri akan pentingnya kelemahan dan kemampuan diri. Terus selanjutnya ada manajemen gizi. Nah, pasti teman-teman yang rajin olahraga kan, rajin olahraga, menjaga pola makan, itu juga salah satu bentuk penggunaan regulasi diri dalam kehidupan kita. Misal kalau orang makannya apa ya, kalau bahasa Jawa itu geragas tuh kayak rakus. Orang itu kan kadang nggak mengontrol kan makannya, itu tandanya regulasi diri dia itu buruk. Walaupun nggak semua orang yang porsi makannya berlebih atau nggak mengontrol kesehatannya itu punya regulasi diri yang baik. Nggak semuanya begitu, cuman sebagian besar orang-orang yang seperti itu regulasi diri yang itu buruk, teman-teman. Terus selanjutnya ada regulasi digital. Regulasi digital ini ada kaitannya dengan manajemen waktu. Misal teman-teman sekolah, belajar, itu kan butuh waktu paling berapa ya? Di sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3. Itu tandanya berarti 8 jam di sekolah. 8 jam di sekolah, tapi teman-teman main HP-nya lebih dari waktu belajar dan nggak kenal waktu. Itu menunjukkan regulasi diri teman-teman itu buruk. Jadi pinter-pinter bagi-bagi waktu buat main HP, main gadget, terus pinter-pinter bagi waktu buat belajar, teman-teman. Terus yang terakhir ada manajemen konflik. Jadi manajemen konflik ini mirip-mirip sama kayak pengambilan keputusan yang bijak.
ketika orang dihadapkan dengan suatu konflik masalah, dia bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu tanpa emosi yang berlebih gitu. Terus selanjutnya, dampak dari regulasi diri yang buruk. Oke. Yang pertama ada meningkatnya tingkat stres, karena gimana pun juga setelah kita lihat sebelumnya tadi, kalau orang sering menunda-nunda pekerjaan terus berdampak pada tugas yang nggak selesai pada udah deadline, itu kan orang secara nggak langsung akan stres kan, gimana caranya dia ngerjain ini walaupun waktunya mepet, orang akan stres. Terus dengan meningkatnya tingkat stres itu, lanjut ke nomor kedua, mengakibatkan rasa cemas yang berlebihan. Teman-teman pasti asing kan dengan istilah depresi. Depresi itu bisa terjadi dari dua hal tersebut. Bisa semakin banyak tuntutan yang harus kita capai, ataupun juga beban yang kita bawa di mental kita, itu bisa berdampak pada depresi yang tinggi. Terus selanjutnya ada impulsif, lalu ada berkurangnya motivasi untuk mencapai tujuan. Misal kita misal tugas tadi ya nggak selesai, aduh ya udahlah nggak selesai, nggak usah aku kerjain aja kali ya, itu kan dampaknya juga buruk ke teman-teman. Terus selanjutnya ada terciptanya perilaku agresif. Terus yang terakhir ada hubungan sosial yang buruk dengan orang lain. Kita lanjut. Kayak contoh kasusnya tuh aku ceritain aja ya. Di salah satu jurnal yang aku baca, penelitiannya itu tentang dampak kekerasan seksual terhadap remaja yang mempengaruhi regulasi diri remaja putri. Jadi peneliti itu melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa orang, aku agak lupa, kepada korban kekerasan seksual. Dari cerita yang didapat, ternyata korban itu dipaksa untuk berhubungan badan dengan pria, dan itu beberapa kali, jadi kayak pemerkosaan dalam jangka waktu tertentu begitu. Terus efeknya apa sih? Efeknya korban tuh jadi menutup diri, nggak pede, bahkan depresi, halusinasi kayak dia merasa dikejar-kejar orang. Terus apa ya, bahkan korban tuh sampai hampir bunuh diri dari kejadian itu. Tapi nggak lama, tapi walaupun begitu, eh, keluarga dan juga lingkungan sosialnya dia itu masih mendukung dia, teman-teman. Dan dengan mendapatkan dukungan sosial itu, dia jadi ngerasa lebih apa ya, lebih pede, lebih terbuka, lebih bisa menerima diri dia dari yang sebelumnya dia ngerasa kayak kotor atau ngerasa nggak pantas untuk hidup. Dia jadi dia jadi memiliki motivasi lagi untuk hidup dan melanjutkan hidupnya. Uh, dan selain itu, korban tuh jadi lebih kayak aware gitu, dengan karena dia pasti kecil juga, dia nggak tahu kalau hal yang seperti itu, dengan adanya hal seperti itu kan, dia kadang bisa mikir, kalau itu tangkap satu kasus itu tadi, dengan pacarnya ya, kalau 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 kita nggak mau melayani atau berhubungan dengan cowok tadi, itu tandanya aku nggak cinta dong, itu kata korbannya. Dan itu padahal itu kan salah ya teman-teman. Dan pada akhirnya si korban ini jadi lebih aware dengan situasi-situasi yang bisa mengarah ke arah pelecehan ataupun kekerasan seksual begitu, teman-teman. Dan untuk menciptakan regulasi yang baik itu gimana, selain tadi ada dukungan sosial, dan juga rasa semangat, menciptakan motivasi diri, maaf ya teman-teman. Selain itu, kita perlu mengenali emosi kita. Terus selanjutnya ada buat blocking time, misalnya di waktu-waktu tertentu kita istirahat, di waktu-waktu selanjutnya kita bekerja, terus kita kasih waktu lagi buat istirahat begitu, teman-teman. Terus selanjutnya ada menahan diri. Terus yang keempat ada mencoba untuk reframing. Selanjutnya kita
melakukan mindfulness. Dan yang terakhir, kalau kalian merasa mentok dan capek dan gak ngerti lagi lah harus gimana, kita bisa ikut layanan konseling. Dan layanan konseling itu biasanya, apalagi sekarang banyak ya di puskesmas, kalian bisa daftar pakai BPJS ke psikolog gitu teman-teman. Ataupun bisa cerita guru BK mungkin, guru BK, terus ya layanan konseling di swasta ini juga udah banyak kok teman-teman sekarang. Ini sumber bacaan yang aku pakai. Terima kasih sudah mau menyimak.